Halo para sobat Gudang Desain, apa kabar nih? Hari ini ketemu lagi dengan Gede ya. Gak terasa tinggal sedikit lagi nih kita mau sampai 100.000 subscriber. Terima kasih atas dukungan kalian ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah 13 dikali 9 meter. Jadi rumah kali ini tanahnya melebar ya. Seperti apa nih kira-kira tampak depan rumahnya? Langsung aja kita lihat. Nah, ini dia tampak depan rumahnya. Karena tanahnya melebar, tampak depan rumahnya terlihat mewah ya. Walaupun panjang ke belakangnya cuma 9 meter loh. Dan pada desain rumah kali ini, GD menggunakan cat dasar berwarna pink, merah jambu ya kak. Lalu dipadukan dengan sedikit permainan batu alam dan list-list bangunannya GD gunakan warna putih. Nah, untuk data-data rumahnya, bangunan ini berdiri di atas lahan 117 meter persegi. Luas bangunannya 85 meter persegi. Budgetnya di kisaran 295 juta sampai 340 juta ya kak. Sedangkan untuk desain atapnya, di sini GD menggunakan atap datar dengan arah buangan air GD arahkan ke bagian kanan rumah. Karena atapnya kemiringannya tidak terlalu besar, di sini GD menggunakan penutup atap yang lembaran. Ya contohnya seperti ondulin ya kak yang sering GD pakai di desain-desain rumah sebelumnya. Nah sekarang GD mau ajak Agan dan Sista untuk masuk ke dalam rumahnya. Pertama-tama GD mau kasih lihat dulu nih. Untuk masuk ke dalam rumah ini ada dua akses. Akses yang pertama yaitu akses pintu kecil. Dan akses yang kedua yaitu melalui bagian carportnya. Nah untuk bagian carportnya, untuk pintunya GD menggunakan sistem pintu yang folding ya kak, yang bisa dilipat-lipat. Sementara untuk ukuran carportnya sendiri di sini GD membuatnya 3 meter dikali 4,5 meter. Dan kalau kakak perhatikan di bagian belakang carport itu ada pintu kayu lagi. Pintu itu merupakan akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Nah dari arah carportnya GD akan ajak Agan dan Sista untuk melihat bagian depan rumahnya nih. Kalau Agan dan Sista lihat itu ada pilar atau ada tiang yang menyangga bagian kanopinya. Itu jangan dihilangkan ya kak, karena itu untuk penahan beban bagian kanopinya. Nah kita lihat yuk bagian terasnya. Untuk teras di rumah ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 1,5 meter. Dimana seperti tadi GD sudah katakan, tepat di bagian depannya ada akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Jadi akses ini khusus untuk pejalan kaki ya kak. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuka gerbang carport untuk keluar dari rumah. Nah tepat setelah kita masuk dari akses pintu kecil ini, di bagian sebelah kanannya ada sebuah halaman besar yang memiliki ukuran 4,5 meter dikali 1,5 meter. Di sini GD menatanya sebagai sebuah taman kecil ya kak, di mana di bagian ujungnya ada area untuk kita duduk-duduk nih. Area duduk yang di ujung bagian taman ini memiliki ukuran 3 meter dikali 2 meter. Kakak lihat nggak? Itu ada bukaan. Itu adalah bukaan dari arah kamar mandinya. GD sengaja membuat arah bukaannya ke samping agar tidak mengganggu bagian tampak depan rumahnya. Kalau kita buat ke arah depan kan akan terlihat banget oleh orang. Oh itu ada bukaan dari kamar mandi. Nah itu salah satu trik juga ya kak. Setelah kita melihat keseluruhan ruangan di bagian depan rumahnya, GD mau ajak Agan dan Sista untuk masuk ke bagian dalam rumahnya. Yuk langsung aja kita lihat. Oke, pertama kali kita masuk, kita akan diterima di bagian ruangan tamu yang memiliki ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Untuk bukaannya udah banyak ya kak, tidak perlu khawatir lagi. Nah, dari arah ruangan tamu ini, kita akan menuju ke area hall yang ada di belakangnya. Di mana antara ruang tamu yang di depan dan bagian hall yang di belakang, di sini GD membatasinya dengan lemari pajangan. Nah, biar GD jelaskan dulu ya kak. Tepat di bagian belakang dari ruangan tamunya, kita akan menemui suatu ruangan besar yang berukuran 5,5 meter dikali 3 meter, di mana di dalamnya berturut-turut ada ruangan makan dan ruangan keluarga. Nah, Agan dan Sista juga bisa lihat, itu di kejauhan ada dispenser dan lemari putih. Itu adalah area kamar-kamar tidurnya. Nanti GD akan ajak Agan dan Sista ke sana. Sekarang GD mau putar dulu kameranya ya kak. Kalau dari arah ruangan keluarga, kita melihat ke arah sebaliknya, ini ada ruangan makannya yang memiliki ukuran 2,5 meter dikali 3 meter. Lalu tepat di bagian belakang dari ruangan makannya, itu adalah area dapurnya. Sedangkan yang di sebelah kiri, ini adalah ruangan tamu yang tadi ya kak. Jadi kita tadi masuk dari arah situ. Nah sekarang kita lihat yuk bagian dapurnya.
Kalau Aga dan Sista ingat, tadi tepat di belakang carport ada akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Akses tersebut membawa Aga dan Sista untuk menuju ke area dapur ini. Area dapurnya memiliki ukuran 3 meter dikali 3 meter ya kak. Antara area dapur ini dan area ruang makan, Aga dan Sista boleh tambahkan pintu kalau Aga dan Sista mau. Nah, tepat di bagian belakang dari area dapur itu ada area cuci dan jemurnya. Kita lihat dulu yuk area laundrynya. Untuk area laundrynya memiliki ukuran 1,8 dikali 1,5 meter kak. Dimana tepat di sampingnya di sini Gede buatkan kamar mandi kecil. Kita lihat dulu yuk kamar mandi yang pertamanya. Kamar mandi yang pertama ini memiliki ukuran 1,2 meter dikali 1,5 meter. Memang tidak terlalu besar ya kak. Ini sebagai penunjang juga untuk area cuci jemur yang ada di bagian sampingnya. Nah sekarang Gede mau ajak untuk melihat area jemurnya nih. Tepat di bagian samping dari ruangan laundry yang tadi, itu ada sebuah halaman belakang kak. Ukuran area halaman belakang ini adalah 5,5 meter dikali 1,5 meter. Jadi cukup panjang ya kak. Aga dan Sista bisa gunakan area ini untuk menjemur pakaian. Dan tentunya selain untuk area menjemur, di bagian taman belakang ini juga berguna untuk sirkulasi udara dari ruangan keluarga tadi kak. Gede akan ajak Aga dan Sista kembali ke bagian hallnya. Kita akan masuk dari arah taman belakang dan menuju ke ruangan keluarga ini yang memiliki ukuran 3 meter kali 3 meter kak. Ruangan keluarga ini posisinya yang tadi setelah ruangan makan ya kak. Nah selanjutnya dari arah ruangan keluarga, Gede akan ajak Aga dan Sista untuk menuju ke area kamar-kamar tidurnya yang ada di ujung hall tadi, yang ada dispenser dan lemari putih tadi. Untuk area kamar-kamar tidur ini kita akan mulai melihat dari ruangan kamar tidur utamanya. Adanya di bagian sebelah kiri nih. Ayo langsung aja. Ini adalah kamar tidur utamanya. Memiliki ukuran 4,5 meter dikali 3 meter. Sudah dilengkapi dengan bukaan ke arah taman belakang tadi ya kak. Jadi taman belakang tadi itu cukup penting kak. Selain untuk menjemur, juga berguna untuk saluran sirkulasi udara dari ruangan-ruangan lain yang ada di rumah ini. Nah sekarang Gede mau kasih lihat kalau di kamar tidur utama ini juga punya kamar mandinya sendiri. Kita lihat yuk seperti apa desainnya. Untuk kamar mandi di kamar tidur utama ini memiliki ukuran 3 meter kali 1,5 meter. Karena panjangnya yang 3 meter cukup panjang, Gede bisa mendesainnya seperti ini nih kak. Tepat di bagian saat kita masuk akan ada wastafel, lalu terbagi menjadi 2 bagian, di mana tepat di bagian sebelah kiri dari wastafel seperti yang sedang kita lihat sekarang adalah area untuk showernya. Sedangkan di bagian sebelah kanan dari wastafel di situ Gede buat untuk kloset duduknya tuh kak. Bagaimana nih dengan desain kamar mandi kali ini? Oke nggak? Coba nanti komentar di bawah ya kak. Nah dari arah kamar tidur utama ini Gede akan ajak untuk melihat kamar tidur berikutnya, yaitu kamar tidur anak yang pertama. Kalau kamar tidur utamanya ada di bagian belakang kiri rumah, kamar tidur anak yang pertama ada di bagian depan kiri rumah. Nah, kamar tidur anak yang pertama ini memiliki ukuran 3 meter dikali 2,5 meter, lengkap dengan bukaan ke arah tempat duduk-duduk tadi ya kak. Ini Gede kasih cuplikannya. Nah, karena ukuran kamarnya yang cukup besar, di sini Gede menatanya cukup leluasa nih. Gede menempatkan sebuah ranjang single, lalu Gede juga tempatkan satu buah meja belajar. Gede letakkan meja belajarnya tepat di bawah bukaan yang ke arah taman di depan tadi. Ya, selain untuk memanfaatkan sinar yang datang dari luar, juga untuk menghindari kepenatan dari si anak sewaktu belajar. Jadi sekali-sekali bisa melihat ke arah taman yang ada di depan. Nah, dari arah kamar tidur anak yang pertama, Gede mau ajak Aga dan Sista untuk melihat kamar mandi yang ketiga di rumah ini. Aga dan Sista tadi ingat kan ada bukaan yang menyamping di bagian depan tampak rumahnya? Itu adalah bukaan dari kamar mandi yang ini nih kak. Untuk ukuran kamar mandinya sendiri adalah 1,5 meter dikali 2 meter kak. Di kamar mandi ini cukup lengkap nih, ada shower, ada kloset duduk, dan juga ada bak mandi. Kemudian dari arah kamar mandi ini kita akan lihat ruangan kamar tidur anak yang kedua. Untuk kamar tidur anak yang kedua ini memiliki ukuran 3 meter kali 3 meter. Pada desain kali ini Gede memberikan alternatif desain nih kak. Kamar tidurnya pada desain kali ini Gede berikan 2 bed, yaitu 2 ranjang. Ya siapa tahu Aga dan Sista ada yang mempunyai 3 anak, sedangkan kamar tidur anaknya terbatas cuma 2. Jadi ini Gede berikan alternatifnya ya kak, siapa tahu bermanfaat.
Nah, setelah GD memberikan semua penjelasan mengenai ruangan-ruangan yang ada di dalam, sekarang saatnya GD menjelaskan bagian denah rumahnya, Kak. Oke, pada saat kita sampai ke rumah ini, kita diterima di carport yang berukuran 3 meter dikali 4,5 meter. Lalu dari arah carport kita akan diterima di bagian terasnya. Untuk terasnya memiliki ukuran 2,5 meter dikali 1,5 meter ya, Kak. Lalu ada halaman depan yang memanjang sepanjang 4,5 meter dikali 1,5 meter, di mana di bagian ujungnya ada ruangan duduk-duduk yang memiliki ukuran 3 meter dikali 2 meter ya, Kak. Nah, sekarang kita akan kembali ke bagian terasnya dan masuk ke rumah. Begitu masuk, kita akan diterima di bagian ruangan tamu. Untuk ruangan tamunya memiliki ukuran 2,5 kali 2,5, di mana tepat di bagian belakangnya ada satu ruangan besar, di mana di dalamnya ada ruangan makan dan juga ruangan keluarga. Di bagian belakang dari carport, sebagai akses kedua untuk masuk ke dalam rumah, kita akan langsung masuk ke bagian dapurnya yang memiliki ukuran 3 meter kali 3 meter. Lalu ada area laundry yang memiliki ukuran 1,8 dikali 1,5 meter. Di bagian belakang ada taman belakang yang memiliki ukuran 5,5 dikali 1,5 meter, di mana selain berfungsi sebagai area jemur, juga sebagai area sirkulasi dari arah ruang keluarganya. Kita akan beralih ke bagian kanan rumah. Di bagian belakang itu ada kamar tidur utama yang memiliki ukuran 4,5 meter kali 3 meter, dengan kamar mandi dalam berukuran 3 meter dikali 1,5 meter ya, Kak. Cukup besar nih. Lalu di bagian depan kiri rumah ada kamar tidur anak yang pertama yang memiliki ukuran 3 meter dikali 2,5 meter. Lalu ada kamar mandi yang ketiga dengan ukuran 1,5 kali 2 meter, dan juga ada kamar tidur anak yang kedua yang berukuran 3 meter kali 3 meter, di mana GD mendesainnya dengan 2 ranjang. Nah, demikian ya, Kak. Yang butuh denahnya silakan videonya di pause lalu di screenshot. Terima kasih GD ucapkan untuk Aga dan Sista yang sudah nonton sampai habis. Gak sabar nih, nanti malam kayaknya 100.000 subscriber nih. Terima kasih ya atas dukungan kalian selama ini. Terus dukung channel ini dengan share dan like video-video yang dirasa bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Kak. Bye.